Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam video kali ini saya akan memberi penjelasan atau pemahaman tentang santet dan teluh. Bukan berarti saya akan mengajarkan cara atau tata cara untuk menyantet orang lain, namun dengan tujuan agar Anda setelah bisa memahami video kali ini, atau Anda setelah memahami tentang santet, Anda tidak akan cemas, tidak akan takut lagi, dan tidak akan was-was di kemudian hari apabila ada orang yang mengancam Anda atau sumbar akan menyantet atau meneluh Anda. Simak video kali ini seutuhnya dari A sampai Z agar Anda tidak gagal paham. Baik, sekarang langsung kita masuk pada konten. Sebenarnya orang yang layak untuk melakukan perbuatan santet atau teluh bukanlah golongan atau kalangan laki-laki, melainkan dari golongan orang perempuan atau para wanita. Nah, sejenak kita menoleh ke cerita-cerita tentang santet dan teluh. Dan Anda pun pernah mendengar cerita tentang calon arang. Kita sesuaikan dalam surat Al-Falaq dikatakan kita berlindung dari kejahatan para wanita-wanita penyihir, wanita-wanita penyihir yang selalu menghembuskan tiupan napas pada buhul-buhul. Jadi, andai kata ada golongan laki-laki melakukan perbuatan teluh dan santet, bisa dikatakan orang itu salah pekerjaan atau orang itu konyol, karena itu bukan pekerjaan laki-laki. Itu pun kalau santet itu tembus. Terus selanjutnya, proses perbuatan santet itu seperti ini. Anda dengarkan baik-baik. Sekali lagi, Anda dengarkan baik-baik. Orang yang akan melakukan perbuatan santet biasanya mencari lebih dahulu atau mencari tahu hari kelahiran orang yang akan ditarget. Setelah orang tersebut tahu hari kelahirannya dan orang tersebut tahu wajah atau hafal betul dengan wajah orang yang akan disantet, barulah orang tersebut menghitung-hitung hari naas berdasarkan hari kelahiran yang didapatkan. Nah, orang tersebut meyakini ada beberapa roh halus yang menurut mereka bisa disuruh atau mengikuti apa yang dia perintahkan dengan imbalan antara lain kemenyan, dupa, sesaji atau persembahan lain. Adapun orang tersebut dalam melakukan perbuatan itu seperti ini. Orang tersebut berimajinasi atau membayangkan sedang memulasara atau melakukan sesuatu kepada orang yang diinginkan. Suatu misal orang yang ditarget adalah seperti ini. Sambil orang tersebut melakukan imajinasi atau membayangkan perbuatan sesuatu, tangan orang yang melakukan itu pun juga bereksperimen sambil praktek, sedang memulasara benda yang ada di tangannya. Artinya, benda ini mewakili orang yang dimaksud. Paham? Jadi, andai kata dia sedang membayangkan menusuk orang yang dimaksud, tangannya pun melakukan tusukan kepada benda. Ini adalah selompret, ya, paham?
Nah, sekarang apakah perbuatan tersebut bisa tembus kepada orang yang dimaksud? Setelah Anda memahami kronologi atau proses orang yang melakukan hal itu, mari kita semua menggunakan akal pikiran sehat kita masing-masing. Baik akal pikiran sehat kecerdasan rohaniah maupun akal pikiran sehat terhadap sesuatu yang ilmiah dan logika. Dan saya tambahkan, perbuatan teluh atau santet adalah perbuatan yang sifatnya spekulasi. Sekali lagi, itu adalah perbuatan spekulasi. Andai kata orang yang dimaksud mengalami sebuah musibah atau menderita sesuatu, itu hanyalah sebuah kebetulan, bukan karena kesengajaan. Adapun perbuatan yang serupa dengan santet adalah pelet. Orang yang melakukan perbuatan santet dan teluh, orang tersebut berharap agar orang yang diinginkan selalu lumpuh dan tidak berdaya, baik lumpuh raganya dan lumpuh luluh hatinya. Orang yang melakukan perbuatan santet, orang tersebut berharap orang yang diinginkan akan lumpuh raga atau fisiknya. Namun kalau orang yang melakukan perbuatan ilmu pelet, orang itu berharap orang yang ditarget akan lumpuh luluh hatinya. Jadi apabila orang yang dimaksud atau yang diinginkan sudah lumpuh luluh raga, fisik maupun hatinya, tentunya orang yang bersengaja itu akan mudah berbuat sesuatu kepada orang yang dilumpuhkan. Kesimpulannya adalah seperti itu. Nah, jadi setelah kita gali yang namanya ajaran pelet atau ilmu pengasihan, ilmu pelet serupa dengan perbuatan santet. Kesimpulannya atau garis besarnya, orang yang melakukan perbuatan pelet, orang itu juga ingin melumpuhkan orang yang ditarget. Sekarang, apabila Anda benar-benar menghayati apa yang ada dalam video kali ini, tentunya Anda di kemudian hari tidak akan mungkin cemas, tidak akan mungkin was-was apabila ada orang mengatakan atau sesumbar ingin menyantet Anda, ingin meneluh Anda, dan lain sebagainya. Lalu kendati pun demikian, pastilah di antara kalangan penonton ini ada yang tetap cemas dan was-was. Terus apakah Pak D bacaannya supaya saya tidak bisa kena santet atau saya mental terhadap santet? Ada satu bacaan yang mana bacaan tersebut benar-benar diajarkan Tuhan, bukan karangan atau rangkaian yang dibikin oleh tangan-tangan manusia, otak manusia, atau daya imajinasi manusia, melainkan bacaan tersebut benar-benar bacaan yang turun dari yang menciptakan kita, yaitu surat Al-Falaq. Kurang lebih bunyinya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Mohon maaf bila mana saya mengucapkan surat tersebut kurang fasih atau ada yang salah, karena saya bukan orang Arab melainkan orang Jawa, yaitu ajaran yang datang dari negara Arab yang lazimnya disebut ajaran Islam. Selanjutnya, mungkin di antara para pemirsa yang ada di video kali ini ada yang berpendapat atau mengatakan, wah, orang ini sok tahu, sok pinter. Mohon Anda berpikir dua kali.
Walaupun channel ini adalah channel kecil, channel recehan, tetapi saya tidak akan mengajarkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu bila mana saya tidak membidangi betul atau memahami betul apa yang saya utarakan dalam channel ini. Nah, tentunya dari kalangan penonton pada video kali ini, apabila Anda masih ada keraguan dan kurang yakin terhadap apa yang saya sampaikan dalam video kali ini, bolehlah Anda melanglang buana ke sana kemari, mencari pengetahuan atau orang yang bisa menjelaskan tentang ini. Yang pasti nanti jawaban yang Anda dapatkan serupa dengan apa yang saya katakan dalam konten video YouTube pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.